Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 31 atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 31. Beng yang melihat kondisi Garo yang kini seperti monster berkata, "Keadaanmu sungguh menyedihkan. Apakah kau juga tidak bisa bicara lagi? Garo, apakah kau paham apa artinya menjadi monster itu?" Setelah itu Beng membuka bajunya sambil berkata, "Aku tidak bisa membiarkan pahlawan yang lain membunuhmu. Dengan tanganku sendiri, akan kubuat kau sadar. Untuk terakhir kalinya, aku tidak akan menahan diri. Majulah." Saat itu Bom yang sudah kelelahan hanya bisa mengamati saja. Sementara Garo langsung berteriak dan maju menghampiri Beng. Beng pun sudah siap menghadapi Garo. Saat itu mereka saling menahan serangan masing-masing. Bentrokan pun terjadi, menciptakan tekanan angin yang cukup kuat untuk membuat Bom terpaksa menunduk. Setelah itu Garo melepaskan tinjunya. Tapi dengan tekniknya, Beng membelokkan tinju Garo itu tanpa kesulitan apapun. Kemudian terjadi adu serangan lagi. Hanya saja setiap tinju dan tendangan yang mereka lepaskan, semuanya berhasil ditahan oleh mereka masing-masing. Bom cukup terkejut melihatnya. Dia berkata, "Garo mampu saling membalas bahkan dengan kekuatan penuh, Beng. Apakah kekuatannya sudah bertambah lagi?" Beng berkata, "Nafas pembangkit, teknik yang mengeluarkan kekuatan dari tubuh hingga batasnya." Setelah itu Beng maju lagi dan berhasil menendang Garo hingga terhempas. Lalu dengan kecepatannya, Beng berlari mengejar Garo yang masih terhempas. Setelah berhasil menyusulnya, Beng langsung menghantam Garo lagi dan membuatnya melayang ke udara. Lalu Beng pun melompat menyusul Garo dan sudah bersiap menghantam Garo lagi ke tanah. Tapi Garo menggunakan teknik Beng yang membuat pukulan Beng meleset. Setelah itu Garo menjepit kepala Beng. Lalu dia berputar menjatuhkan diri dan menghantamkan kepala Beng ke tanah hingga dia terkubur. Tapi saat itu Beng masih bisa bangkit dan berdiri lagi. Beng berkata, "Sekarang kau lebih layak untuk diajari daripada saat kau masih menjadi muridku, dasar bocah berandalan." Garo saat itu sama sekali tidak merespon ucapan Beng. Dia hanya meraung seperti monster saja. Beralih ke Führer Ugly. Dia sudah bersiap meninju Atomic Samurai dan Nichirin yang ada di hadapannya, menggunakan tinju yang bisa melelehkan seluruh tubuh. Mereka berdua sudah tidak bisa menghindar ataupun menahannya, karena kedua pedang mereka pun sudah meleleh. Yayan berlari untuk menyelamatkan Atomic Samurai sang guru. Begitu juga Mustachio berlari untuk menyelamatkan Nichirin sang guru. Tapi tiba-tiba, Amahare datang dan langsung menendang Yayan ke arah Atomic Samurai, sehingga mereka berdua bisa menjauh. Sedangkan Amahare tidak akan sempat bisa menghindari tinju Führer Ugly. Sebelum terkena tinju itu, Amahare berkata kepada Atomic Samurai, "Kamikaze, balaskan dendam Zanbai." Sementara Mustachio yang mendekati Nichirin justru dihajar oleh Nichirin supaya Mustachio menjauhi dirinya. Nichirin dan Amahare pun terkena tinju Führer Ugly dengan telak. Tubuh Amahare langsung meleleh dan terlihat menyisakan kerangkanya saja yang masih belum meleleh seutuhnya. Yayan sangat panik ketakutan melihatnya, sedangkan Atomic Samurai sangat kesal melihatnya. Lalu Führer Ugly melihat tubuh Amahare yang meleleh sambil berkata, "Aku harus mengisi ulang." Kemudian dia mendekati tubuh Amahare itu dan langsung menyedotnya hingga habis. Black Frame yang melihat itu merasa jijik. Dia berkata, "Menyedot benda yang baru saja kau cerna. Kau ini lalat ya?" Setelah itu terdengar suara Mustachio memanggil masternya. Atomic Samurai menyadari itu. Ketika dia menghampirinya, ternyata setengah tubuh bagian bawah Nichirin sudah hancur meleleh. Nichirin yang masih memiliki kesadaran langsung berbicara kepada Atomic Samurai. Dia berkata, "Kamikaze, Dewan Ahli Pedang sekarang hanya tinggal dirimu. Ambil ini." Setelah itu dia mencopot Juzu atau tasbih besar di lehernya. Lalu dia membuka portal ruang dan memasukkan tangannya ke sana. Dari dalam portal itu, dia mengambil sebuah pedang untuk diberikan kepada Atomic Samurai. Atomic Samurai terkejut setelah melihat pedang itu. Dia berkata, "Ini kan pedang matahari." Mustachio berkata, "Pedang rahasia yang dibuat di benua yang kini tenggelam ke laut, yang dikatakan sudah diwariskan turun-temurun di dalam Dewan Ahli Pedang." Yayan berkata, "Kau tahu juga hal itu? Ini pertama kalinya aku melihatnya langsung." Lalu Nichirin berkata,
Sebagai mastermu, aku melihat perkembanganmu dengan mataku sendiri. Aku serahkan Dewan Ahli Pedang di tanganmu. Atomic Samurai yang mendengar itu berkata, baiklah. Lalu Nichirin berkata lagi, begitu juga pencarian pedang bulan. Yayan terkejut mendengarnya. Dia berkata, pedang bulan? Lalu Atomic Samurai berkata, pedang matahari dan pedang bulan. Dikatakan bahwa orang yang memiliki keduanya akan mendapatkan kekuatan tak tertandingi sebagai pendekar pedang. Mewujudkan legenda itu menjadi kenyataan adalah misi panjang Dewan Ahli Pedang. Lalu Atomic Samurai berkata kepada Yayan, aku belum pernah menceritakannya kepadamu ya? Yayan berkata, ini pertama kali aku mendengarnya. Lalu Nichirin memanggil Spring Mustachio. Dia berkata, kau sudah menjadi hebat. Yang tersisa bagimu adalah mencari jalan pedang yang kau percayai dan mengikutinya. Dengan ini, kau akan mendapatkan penguasaan penuh. Mustachio pun menangis mendengarnya. Sementara itu, Führer Ugly kini sedang menyedot sisa-sisa tubuh yang meleleh dari para Black Spam sebelumnya. Black Spam lainnya berkata, woi kantung muntahan, jangan berani-beraninya kau makan aku juga. Akan aku bunuh kau. Mendengar itu, Führer Ugly justru memuntahkan cairan asam yang sangat banyak kepada para Black Spam yang protes di sekitarnya. Setelah itu, Führer Ugly menyedotnya kembali. Dia berkata, suplai protein tanpa batas akan menjadi makanan sempurna untukku. Saat kita selesai dengan ini, akan kukurung kau untuk kuternak. Anggaplah itu sebagai sebuah kehormatan. Black Spam sangat kesal mendengar itu. Lalu Führer Ugly berkata lagi, kalau kau punya masalah, sini kalau berani. Black Spam berkata, hei sialan, kau sudah melewati batas sekarang. Kau akan menyesalinya. Saat itu Black Spam mengamati situasi di lokasi para pahlawan kelas S, di mana Gino sudah terkepung. Bahkan dia sudah kehilangan satu tangannya. Begitu juga dengan Tatsumaki yang sudah hampir kehilangan kesadarannya lagi. Darkseid pun kembali tidak berdaya setelah kalah dari Führer Ugly. Setelah itu, Black Spam berkata, semua pahlawan menyebalkan itu sudah terpencar dan melemah. Saat ini tidak ada yang bisa mencegah kami untuk bergabung. Tidak lama dari itu, para Black Spam yang tersebar di medan pertempuran ini mulai bergabung menjadi satu. Black Spam berkata, ayo semuanya, waktunya memberi pelajaran pada si muntahan busuk ini. Dari kejauhan, Black Spam yang sedang bergabung memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di saat Führer Ugly merasa silau, tiba-tiba ada yang datang menghajar wajahnya. Tidak hanya sekali, pukulan itu datang berkali-kali tanpa terlihat siapa yang melepaskannya. Lalu Führer Ugly memuntahkan cairan asam ke arah depan, di mana di sana ada satu sosok yang berkilau yang seluruh tubuhnya terkena cairan asam itu. Tapi sosok itu sama sekali tidak meleleh, bahkan tidak merasakan sakit sedikit pun. Setelah itu sosok itu melepaskan pukulan lagi sambil berkata, tolong jangan meludah ke arahku. Sosok berkilau itu adalah Golden Sperm yang terlahir dari gabungan para Black Sperm yang ada. Atomic Samurai yang melihat itu terkejut. Dia berkata, mereka saling bertengkar. Sementara Golden Sperm berkata, cairan pencernaanmu tidak ada gunanya pada sifat anti karat emas. Itu hanya membuatku jijik. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 31. Atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 31.